jumpa lagi di kelas metode penelitian untuk riset lingkungan binaan. Hari ini kita ke sesi analisa perilaku dan spasial ya. Terima kasih buat kesempatannya, buat saya Denavi untuk menyampaikan bagaimana perilaku manusia berinteraksi dengan ruang binaan dan bagaimana analisa spasial yang dapat membantu kita merancang ruang yang lebih efisien dan manusiawi. Tujuannya bagaimana memahami perilaku manusia terhubung dengan ruang binaan, kemudian mengetahui metode-metode analisis spasial yang digunakan dalam riset lingkungan binaan, mempelajari contoh aplikasi nyata dari analisis perilaku spasial dalam desain ruang. Harapannya kita bisa memahami pentingnya analisa ini dalam konteks desain dan perencanaan ruang. Apa itu analisa perilaku dan spasial? Jadi analisa perilaku itu berfokus pada bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dengan ruang yang ada. Misalnya, bagaimana orang menggunakan ruang publiknya, ruang pribadinya. Kemudian analisa spasial berkaitan bagaimana ruang itu sendiri dirancang dan digunakan, serta bagaimana distribusi dan pemanfaatan ruang berhubungan dengan perilaku manusia. Jadi ada dua ya, analisa perilaku dan analisa spasial. Kedua ini saling terhubung. Analisa spasial membantu kita memahami penggunaan ruang, sementara analisa perilaku memberikan insight bagaimana ruang tersebut mendukung atau mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, pentingnya analisis ini membantu dalam menciptakan ruang yang mendukung aktivitas manusia secara efektif. Ya. Perilaku manusia dan penggunaan ruang itu sangat terkait. Setiap ruang yang dirancang memiliki dampak tertentu terhadap perilaku penggunanya. Misalnya, ruang terbuka publik yang luas cenderung memfasilitasi lebih banyak interaksi sosial. Sedangkan ruang yang sempit mungkin lebih mendukung aktivitas individual. Dengan analisa yang baik, kita bisa merancang ruang yang benar-benar mendukung aktivitas yang diinginkan, baik itu interaksi sosial, pekerjaan, atau relaksasi. Metode analisa perilaku dalam lingkungan pembinaan ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama observasi langsung, cara yang paling sederhana dan langsung untuk memahami bagaimana orang berperilaku dalam ruang tertentu. Kemudian wawancara dan survei berguna untuk mendapatkan pandangan subjektif dari pengguna ruang mengenai kebutuhan dan persepsi mereka. Kemudian studi kasus membantu kita mengidentifikasi pola perilaku yang terjadi di ruang-ruang tertentu dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Metode analisis spasial sama halnya dengan analisis perilaku, ada beberapa metode antara lain pemetaan spasial digunakan untuk menggambarkan penggunaan ruang secara visual, misalnya peta distribusi fasilitas atau area yang paling sering digunakan. Lalu analisis sirkulasi membantu kita memahami bagaimana pengguna bergerak melalui ruang tersebut dan apakah sirkulasi tersebut efisien atau tidak. Kemudian modul spasial menggunakan bantuan perangkat lunak komputer membuat representasi spasial dari data yang telah dikumpulkan untuk melihat hubungan antar elemen ruang. Metode ini memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana ruang digunakan dan dapat ditingkatkan. Aplikasinya penerapan analisis ini sangat luas, dimulai dari desain ruang publik di mana kita merancang taman atau ruang terbuka yang mendukung interaksi sosial, sehingga perencanaan kota di mana pemahaman perilaku manusia terhadap ruang bisa membantu menciptakan kota yang lebih efisien dan ramah. Bahkan dalam desain interior kita bisa merancang ruang yang meningkatkan kenyamanan dan produktivitas penghuni dengan mempertimbangkan cara mereka berinteraksi dengan ruang. Studi kasusnya contoh taman kota, kita lihat sebuah taman kota melalui analisis perilaku dan spasial, kita bisa mengidentifikasi bahwa taman dengan jalur sirkulasi yang baik dan fasilitas yang cukup mendorong pengunjung untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berjalan santai, olahraga, hingga interaksi sosial. Semua ini bisa didukung oleh desain spasial yang cermat. Kelebihannya, analisis perilaku dan spasial punya kelebihan membantu kita merancang ruang yang lebih fungsional dan mendukung aktivitas manusia. Namun ada juga keterbatasannya, proses pengumpulan data bisa memakan waktu dan sumber daya yang besar. Analisis yang mendalam diperlukan untuk mendapatkan hasil yang benar-benar dapat diterapkan dalam desain. Kemudian simpulannya, analisis perilaku dan spasial sangat penting dalam riset lingkungan binaan.
Dengan memahami bagaimana perilaku manusia berinteraksi dengan ruang, kita dapat merancang ruang yang lebih efisien dan mendukung kualitas hidup penggunanya. Dengan analisis yang tepat, ruang tidak hanya menjadi tempat, tapi juga menjadi pengalaman yang memenuhi kebutuhan sosial, emosional, dan fungsional manusia. Begitu teman-teman tentang analisis perilaku dan spasial. Semoga berguna. Selamat mencoba dan selamat meneliti.